Mengapa? Rupanya ini kan begal. Kalau ambo wajib setuju kalau ini untuk ditembak mati. Apa yang terjadi nih Mama? Kani begal, oke. Oke Panggulu, ada kani gantikan kuresi dah. Abang, iko musim-musim mengganti kuresi ko dah. Ala digusur kuresi. Nggak hadir, langsung digeser. Itu. Nggak hadir, langsung digantikan. Orang mereka itu nggak mampu menuntasnya. Itu yang jadi masalah. Ya masalah itu. Atau kita undang aja Atau ada sini. anggota Mama begal. Bukan, kamu membela si begal. Bukan, kamu katakan setuju itu ditembak mati. Iya. Kamu nggak setuju itu. Kamu setuju. Bah, Kalah kan dua suara. Oh. Aduh. Itu. nah, Itu aduh tahu ambe itu. tahu sanak penonton. Ambo mengatakannya itu adalah para pembegal juga, tapi cantik bermain dan senyap. Iyalah begal jalanan. Apalah alasan Mama membela begal kecil kok? Perkara pro kontra. Si A jalan sama si B, heboh. Si C jumpa sama si D, heboh. Bicara. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Apa? Tembak mati saja. Apa ya? Begal ditembak mati. Ini penggusuran. Hah? Penggusuran. Alah, Asyik banget orang Mama yang bah handphone tuh. Mulailah dulu barulah mencek handphone beko antapun dan berita yang viral kini. wah. Kamu kusangka belum selesai karena dia duduk di situ. Biasa kan dia yang pegang kamera. Kupikir belum selesai. Aleko, ala rupanya. Alah mulai dari tadi kok. Bah. Ayo, bana ba asistenku bah. Sudah mulai ini. Jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana penonton N2S TV dimanapun berada, Basuo kita balik di posisi kampung halaman. Biasalah mau tak bakadang mau dak bau ujung pangkal. Tapi ikut tadi ala ada jubahan itu sakit tadi ko tulang. Iya kan? Ambo tertarik sama begal ko bah. Jadilah di sana penonton, kita mulailah kami mahota. Namun yo sebelumnya disampaikan jolah salam ke sana sekalian, iya kan? Ko indak karena bulan indaklah bintang maninggiari, ko indak karena sana John posisi kampung halaman indaklah kami sampai kamari. Ikolah di meja 6 bulik ko sabuah ko jo yang kan tampeknya. Mudah-mudahan sanak penonton sekalian kami sesuai dalam keadaan sehat walafiat. Yo, walaupun ada sakit-sakit gangguan cuaca, itu ala biasa di kita. Iya kan? Jangankan cuaca, badai pun acuk kita haduk itu, ya kan? Kok datang badai dari lawi? Kita haduk hijau itu Jadilah kau baik itu di sana sekalian. Padialah patah pandayung biduk sampai juo kamuaro. Alam mahota balik kami samu duduk. Malah petaraga kasana sudaro kasadonyo. Di sana. Jadi ku kan tadi perkara tabaco dia soal begal. Iko ada komentar dari seorang pejabat wali kota Pulau Iko mengatakan, ya walaupun terbatas, begal sudah
sangat rawan di kota Medan. Oh, di kota Medan. Tapi soal tembak kau hanya bako. Setuju mau naik di situ. Bah, setuju, kok ambo setuju, boy. Tunggu dulu. Ah, Tunggu dulu. jangan main tembak saja. Bah. Mengapa rupanya kan begal? Kalau ambo wajib setuju kalau ini untuk ditembak mati. Karena ini meresahkan masyarakat, merugikan masyarakat banyak, membuat orang khawatir. Dak dikduk di jalan mama. Tapi kan dah harus ditembak mati. Bah, jadi apa yo dibuat sanksi sama sidak? Mak jangan ada begal lai. Begal, perampokan, perampasan yang berlaku di jalan, iya kan, pulang, Iya. iya kan, ataupun begal, perampok, dan mendobrak rumah orang atau apa segala macam, itu kan tindak pidana. Iya. Ah, tindak pidana itu ada hukumnya, dan hukumnya itu bukan harus tembak mati, bah, puannya. Ah, Kok menurut tulang apa rupanya? Oh, kalau menurut Ambo macam ini. Tadi kan aku dari awal lele handphone. Ku lihat ada penggusuran kan. penggusuran. Iya. Terus kualikan perhatian aku dari handphone, ku lihat bukan si Oge. Kenapa jadi Iya, Pak. Pak Sud di sini? Kenapa jadi Pak Sud? Seharusnya si Oge. Apa yang terjadi nih Mama? Ah, kan begal, si oge. Kan begal. Mungkin. Atau kena gusur. Iya. Atau kari gusur. Ambo menduga ada sesuatu yang mungkin di kondisinya, apakah sedang di luar kota kita tidak tahu, apakah mungkin kesehatan yang terganggu, tapi Ambo lah mencoba untuk menghubungi beliau, tapi belum ada jawaban. Jadi Ambo duga Ambo mungkin kurang sehat beliau tuh. Oh, itu makanya duduk di situ. Yo, Ya, ambo biasa. kan sabananya pelengkap penderita buan. Ambo tidak tahu. Oke, bangun dulu. Ada kan gantikan Quraisy dah. Ambo iko musim-musim mengganti Quraisy ko dah. Ala digusur Quraisy. Nggak hadir, Pangulu. langsung digeser. Itu. Nggak hadir, langsung digeser. digantikan. Itu zamannya kini. Jadi Bang, Ah, apa begal tadi? Begal tadi. masalah begal itu, kalau memang si Oge kena begal, iya kan? Ah, Tapi baru-baru ini kan ada terjadi pembegalan di Sibul Katapteng. Tepatnya di mana? Kilometer 17. di Rampa. Marati. Iya, sekitar situ. Iya. Itulah. Jadi ini kan jadi kenyataan. Artinya begal kau, perampok penyamun kau bukan hanya di kota-kota besar. Iya. Yang ku apa ke mama di situ kan? Oh, apa? Kita panggil si Oge. Aktivis. Patut. Nah, cepatilah. Iya. Yang ini yang selama ini kan kita tonton di TV itu berita-berita begal di kota besar, ya kan? Makin marak semenjak libur sekolah, ya kan? Sebelum itu pun lah. Iya, tapi lebih maraknya setelah libur sekolah ini. Tawuran pun terjadi. Kok tiba-tiba kita terkejut ada di sosial media pembegalan di arah Jalan Sibukataru tuh. Ya. Kan terkejut kita. Bah, nggak apa lagi, nggak di kota besar lagi ya. Udah masuk ke daerah kecil. Ya kan? Itulah dampaknya. Jadi was-was. Selama ini kan Jalan Sibukataru itu kan Aman. terbilang aman. Jam 3 pagi kita naik Aman, kendaraan lewat saja. Aman. Sekarang udah gini Mama. Kalau- Dak-dikduk. Iya. Dak-dikduk jantung. Kalaupun pernah terjadi kasus perampasan HP, Iya. ya kan, dari orang yang sedang ber-HP di Jambret. di kendaraan, di Honda atau apalah kan, kena jambret, lari, orangnya jatuh. Tapi apapun ceritanya, tulang, ya, kan ikut terus bukan karena penyakit yang menular seperti Betul. wabah Betul. dari kota besar masuk ke kota kecil.
Betul. Ini kan bukan, kalau mau dibilang penyakit, ya kita kembalikan kepada penyakit masyarakat. Bukan penyakit maksudku Mama. Hobi. Hobi menular. Jadi gini, ini udah karakter Mama. Nggak ada lagi pangsa pasar di kota besar. Ya, pangsa pasar ini carilah kota kecil. Kalau menurut Ambo baik kok Mama. Ikolah masalahnya, dampak dari kota besar yang melakukan pembiaran. Pembiaran yang maksud Ambo kok baik kok. Ala jali marak begal di kota besar tuh. Ya kan? Ala kata Pak Bobi tadi, wali kota Medan kata Mama kan, iya. tembak mati saja. Itu Ambo setuju. Karena itu akan membuat efek jerah kepada si pelaku. Kalau tidak dilakukan itu, itulah dampaknya. Terjadilah di situ kan. Tenang aja Mama, si Bobi itu wali kota itu sangat Mama. Enggak, sangat jauh. Sangat Jauh banget. Jauh Jadi, banget. kan yang pertama kan mengatakan si Mama kan. Iya. Aku curiga sanaknya. Itulah dampaknya. Mama cari kan. Jadi tak jadi dia di tapting tuh. Karena dia ada sanksi yang tegas untuk menghukum sidak. Yang setahu kita kan Pak Suhut, semua elemen-elemen petinggi itu, aparat itu, yang paling tinggi itu kan di kota besar. Iya. Orang mereka itu nggak mampu menumpasnya. Wah, itu yang jadi masalah. Nah, masalah itu. Karena kan begini, si pembegal ini kan tidak mungkin melapor dulu kan. Betul Pak, lah. Pak, kami mau membegal ini Pak, Ah, supaya ditangkap kami kan tidak. tindak kriminal namanya mana? Betul, tidak kriminal. Nah, pos polisinya di sini, Ah, dia membegal tah di mana-mana, ah. kan begitu. Paling nanti petugas polisi atau pengaman atau apalah namanya menerima laporan. Iya. Ya Ya, kan? dari Dikejar, korban, dari dikejar ke korban. lokasi, Iya. TKP, dikejar, udah lari kan? Itu. Atau tidak ada rupanya di patroli. Patroli taruhlah, aduh, tapi tidak mungkinlah kota Gadang sebesar itu bisa terpatrolikan seluruh wilayah, kan macam itu. Gini Mama jangan membela si begal itu. Atau kita undang aja si Atau begal ada datang sini. Enggak. anggota Mama begal. Bukan, kamu membela si begal tuh kadang katakan setuju nih, ditembak mati. Bah, iya. Kamu tidak setuju itu. Kamu setuju. Bah, alah, Kalah kan macam itu. dua suara. Jadi macam ini Mama. Begal itu yang melapor kan bukan 1-2 orang lagi. Dan bukti kata ada kawanku seorang petugas aparat polisi kan, ada CCTV itu adalah Tuhan kedua. Cuman itu. Itu kata polisi. Mata Tuhan kedua. Kenapa? CCTV nggak bisa membohongi. Betul. Iya kan? Udah ada CCTV. Udah berulang kali dilaporkan korban ke aparat kepolisian. Iya kan? Kenapa tidak ada niat untuk menumpas habis? Kalau menumpas habis itu tidak akan mungkin, tidak mungkin. Mama, kalau nggak ada tindakan imprensif apa? Imprensifnya tegas, tindak apa? Terukur. Begal-begal itu akan merajalela. Sesudah begalnya merampok, merampas dan segala macam kan lari. Lah, terus dicarilah informasi sama petugas, carilah saksi-saksi, dipakailah CCTV tadi, dilacak dari sini kemana dia pergi, dari sini kemana dia pergi, kan begitu. Belakangan memang ada juga yang kena tangkap, kan begitu. Tapi kan perlu proses. Iya, Proses langsung tembak saja Bang rupanya. itu Langsung tembak kau. salah kau. Kalau pas menyaksikan salah kau. kejadian oke lah. Begini Mama, Kalau pas kejadian ada petugas oke. begini. Tapi nggak bisa itu. Tunggu dulu. Begini, Mama kece kan mana bisa dituntaskan habis iko merajalela segala macam begal tuh. Iya. Karena memang nggak ada tindakan yang tegas. Kan hukum pidananya aduh. Contoh kasus. Nah, menurut Sudah dijebloskan pun ke penjara 4-5 tahun. Begitu keluar, Jadi dilakukan lagi kan. Nah, itu. Makanya tidak mau tuntas. Makanya Ada yang salah. ada yang salah. Jadi yang salah yang mana? Bu sanak penonton, bukan kita membela si begal, tetapi sebetulnya mengapa terjadi pembegalan? Kalau kita tanya atau kita undang
para pakar di situ, jawabannya malah bisa kita duga. Apa katanya? Hak Dari asasi manusia. pakar-pakar itu, Tunggu, Pak. masalah ekonomi, Ah. kemudian lapangan pekerjaan yang lapangan kerja yang Sulit. minim, yang sulit. Jadi mereka cari mudah saja untuk Mau menjalani instan. hidup ini, instan saja, mudah. Ya, resiko apa boleh buat, kalau kena tangkap masuk penjara, itu saja paling pikirannya kan begitu. Tunggu dulu. Narasumber kita si Begal, ku telepon dulu. Di sana penonton akan kami sambung balik sementara tulang menelepon narasumber. Begal. Iya. Dan di Bojo Begal datang ke Siko. Wajar pula kamu kok datang begal. Si Begal itu cewek rupanya. Namanya si Veronica. Di sana penonton akan kami sambung balik posisi kampung halaman. Minum dulu, minum. Iya. Seorang penjual madu menjadi korban pembegalan dua orang pria. Akibatnya tangan kiri korban nyaris putus terkena tebasan senjata tajam milik pelaku. Korban yang diketahui bernama Andrian Sinaga saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga. Akibat luka tebasan yang nyaris memutus tangan sebelah kiri korban, tak hanya itu wajah dan bibir korban juga mengalami luka. Menurut orang tua korban, kejadian pembegalan yang dialami anaknya tersebut terjadi ketika korban tengah berjualan madu di Jalan Lintas Sibolga Tarutung, kilometer 17 Desa Rampah, Kecamatan Sitahuis. Saat itu kedua pelaku berpura-pura hendak membeli madu milik korban, namun salah seorang pelaku justru merampas handphone milik korban. Korban sempat melakukan perlawanan dan dibalas kedua pelaku yang menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Akibat serangan dari kedua pelaku, korban mengalami luka di bagian tangan dan wajah, bahkan tangan sebelah kiri korban nyaris putus. Usai melukai korban, pelaku langsung kabur meski sempat dikejar warga. Kejadian pembegalan terhadap penjual madu di Jalan Lintas Sibolga Tarutung, Desa Rampah, tim Reskrim Polres Tapanuli Tengah berhasil membekuk dua pelaku pembegalan sadis tersebut. Seorang pelaku terpaksa ditembak pada bagian kaki lantaran melakukan perlawanan saat ditangkap. Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Basa Banjarnahor menjelaskan, kedua pelaku berinisial RH dan AY ditangkap petugas Reskrim Polres Tapanuli Tengah di kediaman masing-masing di Kelurahan Aik Tolang, Kecamatan Pandan. Menurut Kapolres, saat ini korban Andrian Sinaga masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah FL Tobing Sibolga. Akibat tangan sebelah kiri dan wajah mengalami luka serius akibat sayatan senjata tajam para pelaku. Peristiwa pembegalan sadis yang dialami penjual madu di Jalan Lintas Sibolga Rampah Tapanuli Tengah itu dengan modus kedua pelaku berpura-pura hendak membeli madu serta meminjam handphone milik korban. Korban menolak permintaan pelaku yang hendak meminjam handphone. Kesal lantaran permintaannya ditolak, pelaku kemudian merampas handphone namun mendapat perlawanan dari korban. Akhirnya kedua pelaku mengeluarkan pisau dan menyerang korban. Usai menyerang korban, keduanya pun kabur meski sempat dikejar warga sekitar lokasi kejadian. Di sana penonton, kita sambung balik otak kami tentang begal kok. Jadi pengertian begal kok memang perampas, perampok, penyamun, dan sekelas-kelas itulah. Artinya Tapi apa? dulu, Pak. Artinya apa? Tunggu dulu. Artinya apa? Mengambil Hak milik orang lain secara paksa. Dan itu termasuk perilaku perbuatan melanggar hukum pidana. Mengambil sesuatu punya orang lain secara paksa dan terjadi kekerasan, itulah begal. Terjadi kekerasan. Kalau kekerasan itu tergantung situasi pembegalan itu. Kalau yang langsung menyerah, nah ambillah barang-barangku,
Oh, seperti meme Itu- di sosial media itu. Tidak akan terjadi perkerasan dan penganiayaan. Dipasrahkan ya. Ambil lah, ya. Ambillah bang, ambillah bang. Apa mau abang? Begal turun bingung tuh. Alamak apa? Itu tidak terjadi kekerasan kan? Otomatis itu. Tapi kalau melawan, keluarlah celurit. Itu yang jadi masalah. Nah itu. Ambo rasa sih mah pernah kena begal. Tapi caranya kayak seperti itu. Jadi tertarik tentang masalah yang ternyata Kan pro kontra jadinya. iya disampaikan wali kota Medan. itu kan. Tertarik juga. Kenapa? Jadi kembali ingatan kita zaman Orde Baru. Tahu? Oh. Udah nata ya? Sudah. Sudah lah tulang. Tulang. Iya. Zaman Orde Baru kan masih ingat situ santer kan ditak itu orang Petrus. Ya. Petrus. Penembak Petrus. misterius. Penembak apa? Misterius. Dan karena ada Petrus itu, Indonesia pada saat itu kan Orde Baru aman kali. Iya, Tidak tapi berani pada- macam-macam. Tidak Ya? berani. Sekarang masyarakat hidup di zaman reformasi ini Manja. ketakutan yang tinggi. Oh, iya. Banyak kali serangan. Ya, karena begini, tadi kan latar belakang pembegalan itu ya faktor ekonomi, lapangan kerja sulit, Iya. ya kemudian gaya hidup yang instan kata Rizky tadi kan, Iya. gaya hidup yang instan, konsumeris, Iya. ya kan, belum lagi kalau dia terlibat narkoba, ya kan, iya, nah iya, ini, jadi banyak hal yang membuat seseorang itu melakukan hal kejahatan seperti itu. Tetapi, oke lah, itu begal yang bisa kita saksikan langsung secara kasat mata. Baik kejadian di lapangan maupun dari rekaman CCTV atau video, kan macam itu. Ini kan kejadian yang begitu terjadi langsung heboh, kan begitu. Tapi jangan pulang sangka, Rizky pikir nggak ada begal yang main senyap. Oh. Apa Aduh. pula itu? Nah, Itu tahu ambe itu. tahu sanak penonton. Ambo mengatakannya itu adalah para pembegal juga, tapi cantik bermain dan senyap. Tertutup. Walaupun itu akan heboh kalau sudah ketahuan belakangan. Contohnya koruptor. Masa itu kan pidana. Ya Begal jelas. juga itu namanya. Itu kan begal, merampok uang negara, merugikan negara. Merugikan Itu negara. uangnya itu. Kalau pencucian uang itu, uang yang dia rampok itu atau uang yang diambil itu atau gravitasi atau apa? Gravitasi. Gratifikasi. Kasih. Iya kan? Itu diberikan ke barang, dibelanjakan, ditukar uangnya segala macam. Nah, itu baru mencuci uang. Tapi nggak ada kekerasan kan? Nggak ada kekerasan karena Mana senyap. begal itu? Karena Mana senyap. begal? Maka aku bilang kan begal senyap. Begal yang melakukan perampokan, perampasan dengan cara yang senyap. Itulah namanya dua jenis begal. yang dirugikan kan negara. Betul. Kalau begal ini yang terjadi sekarang, yang dirugikan masyarakat kecil. Kalau rugi negara berarti rugilah berdampak juga kepada masyarakat. Iya, masih lama dampaknya kan. Kalau ini enggak, dampak langsung. Iya. Macam yang di apa itu Betul. lah, Cibubur Tarutung itu. Ya, korban langsung. Langsung Ya. kan disayat. Itu kan begal jalanan, jelas nyata. Tapi kalau begal senyap yang aku bilang tadi ini, aku Berdasi. mengatakannya Berdasi ya. begal juga. Betul. Merampok, merampas, apa namanya? Menyembunyikan, menilap, Tukang tilap. tukang tilap. Itu begal sebenarnya itu. Cuma adu bahasanya lain. Koruptor atau apalah. Iya. Itunya. Sekarang pembahasan kita koruptor itu atau begal, Begal. ini? Karena begal Yang- ini Samanya dulu koruptor itu begal juga itu. Tembak mati juga lah. Maunya begitu betul. Betul kan? kenapa harus setuju? Karena ya dia kan pejabat negara. Berarti begal yang ketekku pun ditembak mati juga kan? Itu jangan. Bah, kan pilih kasih. Sekarang topik kita Begal. begal kecil. Iyalah begal jalanan. Apalah alasan mama membela begal kecil Iya. kok? Apa coba? Mak jangan ditembak mati. Kalau bicara HAM,
Kalau bicara HAM, jadi apa dengan korban? Nah, Di mana apa tidak hak asasi manusia tidak? siapa menanggung jawab korban Iya. ini? Itu makanya ditimpahkan hukuman itu kepada si Si pembegal. korban. Hukumannya bukan harus tembak mati. Tapi kalau di sana penonton setuju, para pembegal itu ditembak mati. Kolom komentar. Seperti kata wali kota Medan tuh. Tapi ini kan punya alasan. Iya. Akibat maraknya begal di kota Medan tuh, para pengusaha UMKM tidak berani buka lagi sampai larut. Jadi kalau ungkapan Jelas, kan? kawan-kawan ambo mama. Jam 10, jam setengah 11 sudah mulai tutup. Jelas kan? Itu Nggak ada dampaknya, keamanan. dampaknya. Nggak ada keamanan Itulah kan? ungkapan kawan-kawan ambo. Hmm. Sidak sekolah di Medan, kuliah. Hmm. Alah. Kalau adalah urusan kampus sampai tengah malam, apa segala macam. Betul. Tentu dak dikduk jantung kok. Kan ada kuliah malam itu. Makanya Pulang tengah malam kan? kerja pun orang pulang tengah malam bagaimana? Kalaupun dak dikduk le jantungnya tuh berarti ala kolep. Kan ala kolep itu namanya. Maksudnya atau begini, apa boleh? Beko jadi tersangka pula lah awak. Hmm. Awak bunuh begal kau balik, awak lawan. Ah, Awak ada. bawa senjata tajam. Ada itu. Jangan silap. Awak yang Ada jadi itu. tersangka lah Beko. Itu Ada. Ah itulah. Yang begal sepeda motor itu. Ah, ya. Dilawannya begal Rupanya ini. apa guru dia kan bela diri tahu Iya. ya kan? Mati. Mati begalnya. Iya tersangka. Lalu tersangka korban. iya tersangka korban. Apakah begitu? Udah dipiralkan baru balik Baru. poin lagi. Ya. Nah, kan ini yang masalah Itu. seru sama kejadian di Jalan Sibolga Tarutung tuh. Ah, Karena nyo melawan. Ya. Artinya kan untuk membela dirinya. membela diri. Iya. Maka terjadilah penganiayaan dengan senjata tajam. Ya. Begitu juga apa bayi tujuan dan lain-lain. Nah, maka ya itu tadi kondisinya apa? Kalau ditembak mati, kalau kebetulan ada petugas di situ, taruhlah kani tangkok, Ah, hukumannya hukuman mati iya. dalam proses. Ah. Belum tentu bisa. Maksudnya bukan gini mama, ditangkap dia udah tangkap oh baik-baik, dilawak langsung tembak mati dor enggak. Artinya kalau dia melawan langsung tembak dor mati. Jadi, Kalau ditangkap dia Kalau itu betul, itu Ah. pun ada SOP. Jadi para petugas Betul. gitu, pengaman gitu, polisi pun Ada tidak, prosesnya. tidak mau asal tembak. iya Ah, ada itu. SOP. Bukan Ada- subda, bukan sop. Ya. Nah, SOP. Jadi kalau udah ditangkap dia, Hmm. dipidana lah dia, dipengadilan dengan hukuman berat. Kalau bisa sampai tembak apa? Mati. Tembak mati. Karena apa? Ini Korban udah mati. iya, efeknya ini atau gimana ya? Dampaknya. Dampak ke korban itu paling fatal, Bagaimana? cepat. Nah, jadi Oke. bagaimana perasaannya? Apa dia nggak punya keluarga? Ah. Oke, makanya para pembegal itu kan sudah membayangkan risiko yang akan dihadapi kalau kena tangkap. Itu udah jelas. Tapi nyatanya, Mama, Tapi kalau sudah pengaruh narkoba, ini contoh saja ya, Iya. sudah pengaruh narkoba atau miras, ah, ya, penjara nanti itu penjara itu yang penting pesta dulu kita kan begitu. nyatanya Mama, Itu kan, diadili hmm, di persidangan pembegal ini hukumannya tidak sampai 1 tahun. Contohnya saja yang kejadian di Rampatu, Mama. hmm, Dua begal tuh, dua pelaku tuh, hmm. memang positif narkoba. Nah itu Coba, kan? Positif narkoba. narkobais. Jadi untuk Harus berat untuk hukumannya. belanja narkoba itu dia perlu uang. Perlu Nah, uang. sementara dia tidak kerja. Ah, Nah, cara yang mudah apa? Merampok. iya, Ya kan? iya. Itulah. Begitu pun anak penonton. Itu kan tak pulang kepada kita. Memang katakan kok lah datang naas tuh tidak terhindarkan. Macam itu. Yo tahu-tahu kepada waci-aci, uning-uning, yo kan. Kok sekedar balanjo hanya ke pasar modern itu. Dia kalau kita bicarakan soal pasar ya. Tadi ambo ala singgung Dia biko. usulan. Kok payaci atau uning ke pasar tuh, jangan bahias-hias bana. Ya kan, pakai kalung lah, pakai gelang, apa segala macam. Artinya, ya kita sendirilah dulu menyelamatkan diri.
Karena itu bisa mengundang niat jahat orang. Yang semula dia tidak punya niat untuk merampok, tengok uci ini berhiaskan gelang kalung, datang niat jahatnya kan. Aku pesankan kau uci itu, jangan. Baik kau ini. mama, baik kau juga tuanyo. Ah. Ala dibalikan abang, tu tak mungkin dah mau pakai. Nanti kalau udah dipakai mama. Nggak dipakai, baik kau cari tahu orang. Dah ada pak na bagalang itu tak, itu dah. Kata orang baik kau sama mbo. Antum kos lah nak kata tadi tulang. Nggak baik, nggak ada dia apa bahasa atau pasti lah apa macam padusi kan ete biar nampak muda kan. Jadi oke, itu pun tetap jatuh cinta. Kalau contohnya ndak biasa-biasa aja kayak macam kain lap bagus itu. Ambo Kan setuju itu. itu. Dibalikan oleh suaminya itu atau abang itu kan untuk dipakai. Iya. Tapi selayaknya Abdulnya dipakailah itu ketika berjalan bersama si Oge atau si abang. Kok sekadar kapasannya, janganlah hias-hias mana. Jadi kok kejadian beko mak katamu tadi lah. Apa nanda ambil saja lah, ambil lah. Kering ambil lah. Pas banget. Pasal alaman. Jadi mengapa nih lagi daripada nyawamu hilang, pada ada barang itu hilang. Kan begitu jadinya. Jadi hati-hati gitu. Begal gadang keteknya ada di kota Gadang maupun di kota Kete. Kalau Dicari anyo pas pula kita si boga aku masih aman-aman deh. nggak aman lagi. Nggak aman lagi. Udah ada terjadi begal. Nggak aman Yalah, lagi. Oke lah. Artinya tidak selalu terjadi kan. Di Siboga kok aman. Hmm. Nggak ada perampokan, nggak ada maling. Pancilok nan banyak. Banyak pancilo LPG, Oh. kain Nggak jamuran. ada maling, pancilok dan banyak. Dan itu bukan dikatakan begal kan? Bukan. Walau termasuk begal itu. Maling. Begal senyap. Begal senyap. Begal senyap itu pak. Begal Karena nggak ada senyap. korban yang Iya, dilukai. iya. Kalau Maling kalau itu. Jadi orang kalau yang kayak itu- punya rumah terbangun tentu terlukai. Tapi teringatnya ya, kalau ku nonton di TV begal-begal itu mama kan, Nah, Pak Sud, anak-anak remaja. iya. Ya, ya. Jadi ada isu-isu ambudanga, entah iyo atau enggak kan. Nah, Hmm. Ada juga ini anak-anak sekolah, tapi anak-anak pejabat katanya. Jadi makanya alasan di bawah umur, jadi bisa dilapekan. Ya, kita tidak menuduh anak siapa. Iya. Tapi perlakuan dan tindakan begal itu memang sangat meresahkan. Cuman terkadang kalau inyo karena remaja yang turun, itu karena ikut-ikutan sebenarnya banyak. Karena mak dikecekkan hebat, keren, busung ada darah muda. Hmm. Jadi mau membegal, mau sama mau. Iya. Biar dikatakan hebat. Nggak juga Pak Sud, karena gini ya, remaja di kota kecil ini Sibolga, Taptek, sama remaja di kota besar, sekelas Medan, Beda. itu beda, Beda lah. pergaulannya. Kenapa? Beda. Di sini, Hmm. oke lah kita bisa apakan masih kecil kemungkinan terjangkit narkoba atau kehidupan pergaulan bebas. Kalau di Medan itu siapa lu siapa gua di sana. Betul. Itu deh itu. Dan dampaknya beda. bisa berakibat luas Iya. dalam kehidupan masyarakat. Rasa nyaman tidak ada lagi, ketentraman berkurang, ya kan? Orang pun tidak berani beraktivitas terlalu malam. Iya. Dan ya saja apa namanya? Begal itu pun ternyata dilakukan juga siang hari kan? Betul. Terang-terangan. Terang-terangan. Itulah. Jadi gini, mama kan, sedikit, tunggu dulu, sabar lah. Apa lagi? Nggak ada membegal. Ah, Wah, kalau membegal, body cocok dah. begal ini makanya, pernyataan wali kota Medan itu, ya kan, Tembak mati. banyak jadi polemik atau apa, pro kontra, karena apa? Kadang dipolitisasi kan. Betul. Ya, itulah. Tapi pada membela mungkin anak kawannya ada di sana. Ya. Jadi kalau soal mempolitisasi satu masalah, Itu sudah memang nagari Kitoko. Nomor satu ya. Nagari Sudah Kitoko. hal yang lumrah di sini.
Jangan heran, jangan heran dikait-kaitkan lah itu. Dikait-kaitkan. Oh, nak sipolan itu, oh minang ke sipolan itu, ya kan biasa itu. Cari simpatisan. Tapi salahnya, nggak dipikirkan efeknya ke masyarakat yang jadi korban itu. Itulah mungkin saking emosinya lah si wali kota ini tadi bicara itu kan, melihat warganya resah di mana-mana. Setiap hari, setiap malam dia dengarkan pembegalan. Mungkin naik emosinya kan, udahlah tembak mati aja itu kan begitu kira-kira. Itu. Jadi jangan dikatakan itu satu keinginan secara pribadi. ya kan, ini kan kepentingan masyarakat, keamanan kota lah namanya kan. Memikirkan masyarakatnya juga ini. Itu jadi di daerah kita pun ya Sibolga Jonta Panulu Tengah walaupun jarang-jarang terjadi pembegalan kok, pulang kepada kita masyarakat kok, ya kan. Ya mari kita jaga keselamatan diri. Ya, Mbak Ketua Ambo tadi, artinya ya termasuk aparat tadi di patroli jam-jam tertentu, jam-jam rawan, ya kan? Adakan patroli supaya rasa aman itu dirasakan oleh warga. Dan terakhir kepada lurah dan kepling, ya supaya diaktifkanlah kembali pos kamling. Ada mama, itu kan Babin Kantimas sama Babinsa. Ya. Sekarang kan tiap lingkungan ada itu. Iya, tapi masyarakat kan tidak ikut berperan lagi. Kayaknya nggak ada. Tapi masalahnya, ada mana pun pos kamling, apa segala macam. Kok ala datang begal tuh bawa sajam. Barani tidak mendak. Lari. Tong juanya. Kok ada pos kamling, Muna kan duduk-duduk di pos kamling tuh main batu. Datang begal tuh lemparkan batu tuh, pak, lari tuannya. Lari tapi dibawa ya lari kereta kok. Mama, alhamdulillah ada itu viral di apa ya? Ditonton orang kan? Di sosial media kan. Di pos jaga orang itu, pos kamling ini. Datanglah segerombolan begal. Naik motor. Apa ini? Geng motor. Tapulanting. Malarian sudah yang di pos tuh aja. Bubur emos tuh. Oke lah. Itu juga tuh aja. Intinya memang rasa aman kita masyarakat itu memang sangat memerlukan rasa nyaman, aman, beraktivitas, iya kan? Apalagi yang berusaha sampai malam, larut malam, iya kan? Pajaga lah, pai pulang mendorong gerobak, atau dibalikkan gerobaknya itu mana kebeng, kan? Nggak mungkin gerobaknya dibawa lari. Jadi di sana penonton, ya kecemasan kita soal begal kok tidak hanya di warga kota-kota besar, tapi kita pun di kota kecil kok selayaknya prihatin, ya kan? Mudah-mudahan kita terhindarlah dari pembegalan yang terjadi, jangan terulang lagi. Kan macam itu. Kalaupun terulang, tidak akan seperti itu ceritanya lagi. Mungkin lain ceritanya, kejadiannya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi selalu aku lihat kejadian-kejadian di Sibolga Tapteng ini ya. Apa lagi? Contoh yang terakhir begal ini lah. Langsung cepat tertangkap ya. Oh, kalau Sibolga Tapteng karena wilayahnya kecil ini sebenarnya tulang, makanya cepat dia tertangkap. Atau bukan gara-gara masih kokoh berdiri batu lubang itu atau Mursala itu masih kuat? Enggak lah. Ya. Langsung cepat dia kan? Mungkin ada saksi yang mengenal si pelaku, dilacak. Ada yang sempat melihat. Jadi apapun kejadian di Sibolga ini kan cepat. Ya, itu kembali kepada kesigapan aparat kepolisian di daerah kita. Terima kasihlah, tetap menjaga suasana aman dan tentram di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kan macam itu kan? Iya. Oke lah ya? Iya. Jadi di sana sambil minum dah. sahabat itu dulu ya hotak kami di edisi masalah begal tuh. Terjadi pro kontra karena ada cerita tembak mati saja para begal tuh. Ya, terpulang kepada sana penonton sekalian. Yuk, baiklah dahulu. Siamat bintang siamat, ketiganya bintang Puyulago. Di sana penonton kami doakan selamat. Kami nan bacuri itu pun tak jauhlah dari Maro. Karena itu. Iya, jadi Mama, jadi. Jadi, balabu biduk di Kualo, biduk pincalang, babalik haluan. Kok lah iyo tada ngasa. Kan ada babi hidup begal itu. Oh, enggak makan. Balabu biduk di Kualo, biduk pincalang, babalik haluan. Tentulah mungkin salah dicerita, mintalah kami sama dimaafkan. Sebab itulah dahulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di sana. Parlavo serio ma. Terus matahari denak sana. Maaf na begal jelekku itu. Apa? Dari tadi di sini. Iko. Iya. Udah lah, Parlavo serio. dibelur lah. Dibelur lah. Kalau bilang rokok. Oke. Maafkan.